Jadi memang dia itu di umur 3 tahun dia suka nonton Cocomelon kayak begitu. Mungkin dia scroll, dia penasaran, diklik. Langsung jatuh cinta gitu. Awalnya wayang kulit dia katanya. Ngelihatnya gimana? Mengawali pekan kita, semoga ini menjadi pekan yang menyenangkan, apalagi hari menuju Idul Adha. Ada yang sedang berpuasa, semoga puasanya dimudahkan, dilancarkan, diberikan kesehatan. Aku mau dulu buat tetangga-tetanggaku dan teman-teman media. Biasanya kan pada kumpul tuh kalau Idul Adha nanti tanggal 27. Kalian tanggal 28 aja ya. Kenapa? Karena 27 aku harus berangkat dulu sebentar. Oh, kamu mau kurban? Kamu Alhamdulillah. Kamu ke Jember dulu. Dia mah selalu kurban. Iya, aku mau ke Sukadana dulu. Ya, tapi nanti mau kurban kan? Iya, kan setiap tahun. Mau nanya dong. Ya. Sapinya dititipin ke Pak RT lagi nggak? Tetap Rian Ibram, tetap dititipin sama Pak RT. Iya kan, amanah. Iya kan. Alhamdulillah buat kan kita sahabat kan Ambiar. sebagai warga negara yang baik yang tinggal Ya, benar. bersama RT, RW, kelurahan semua yang Ya, menjadi satu. maafkan kalau misalnya ada kalimat aku yang menyinggung, aku takut emosi kamu naik turun. Aku pokoknya hari ini tidak mau menyinggung emosi siapapun, apalagi tukang kendang ya. Karena tukang kendang tuh emosinya sekarang lagi nggak bagus. Katanya kalau kita bikin tukang kendang tersinggung, dia akan lempar kendang katanya. Takut kan? Iya. Iya, tapi Lita sekarang nggak emosian, sekarang Lita baik. Lagi happy ya. Lagi happy dia, walaupun biasanya kan baru jadi janda kemarin udah ngamuk-ngamuk mulu kan. Lagi deket Sekarang dengan udah seseorang. marah. Ya, lagi deket sama Pak Haji katanya ya. Selamat, semoga Pak Hajinya bisa segera membawa Lita ke pelaminan. Amin, Ya. amin. Tapi ngomongin soal emosi, kemarin ini ada satu berita yang viral di media sosial. Apa itu? Ada seorang mantan pekerja televisi, dia posting di media sosial. Dia postingannya ini membuat asumsi liar di mana-mana ya. Dia bilang bahwa dia pernah bekerja dengan seseorang, menyebut panggilannya itu Kang. Kemudian dia bilang bahwa si Akang ini pernah melempar skrip ke wajahnya ya. Sayang seribu sayang, pada akhirnya asumsi publik ini menuju ke satu orang. Karena panggilannya itu Kang dan di sebuah talk show, jadi merujuk ke sebuah nama Kang Sule. Makanya kita akan hadirkan Kang Sule untuk bisa mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Di Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Kang Sule. Selamat pagi. Kang, selamat pagi Kang. Apa ya Mas? Alhamdulillah. Lagi happy ya? Ya. Happy dong. Ya happy lah. Harus happy kita mah ya. Kang Sule, kita bertiga mengucapkan. Terima kasih. Terima kasih. Masya Sudah Allah, Kang hadir Sule. lagi. Udah beres ini, gini doang. Belum, masa udah beres Kang. Iya. Itu berita kumaha, aduh gimana Kang ya, kaget dengar beritanya ya. Di artikel segala macam. Itu bisa terjadi di kita loh guys. Bener ya Gak padahal. apa-apa, yang penting kan aku masuk Ambiar. Ya, klarifikasi semuanya. Kita ya Kang. Iya, ketemu lagi. Si Akang kayaknya kuriusan ya. Iya, Masa sih? Aku diet mayo. Gak pakai mayo. Kang Sule nanti boleh ceritain sama kita apa Boleh, yang boleh. terjadi atau klarifikasi membantah pun juga Iya. boleh. Tapi kita lihat dulu beritanya seperti apa Sobat Ambiar yang terjadi di media sosial, pengakuan dari mantan kreatif salah satu pekerja televisi swasta. Ini dia. Ini kejadiannya di tahun 2013 Ya. katanya ya. Ya. Gimana tuh Kang? Kalau dia kerjanya di net, nggak apa-apa ya sebutin, udah nggak ada ini. Gak apa-apa ya. Saya masuk di net tuh 2014, 2014 udah nggak ada. berganti nama. Ada yang beli. Ya. Ya, makanya kita juga nggak ada. Oke, 2013 itu pengakuan dari orang Ya. tersebut. Kang Sule masuk ke TV tersebut 2014. Programnya itu tahun 2014. 2014. Oke, ketika Kang Sule lihat status dari orang tersebut, kemudian ada kata Kang gitu. Ya. Ya makanya saya komen di salah satu akun itu. Saya masuk 2014, bukan 2013. Oke. Tapi kan kalau misalkan berbicara tentang melempar skrip, saya tidak pernah melempar skrip. Kalau Sopa pernah. Kejar dong orangnya, gimana kalau parah dong. Kalau memang beliau ini merasa seperti itu, aku melihat
Mukanya aja aku nggak kenal. Oh, mukanya nggak. Apakah dia magang, apakah dia baru atau gimana? Oh iya, karena bisa jadi Dan ada yang kita kan sering magang ketemu ya. banyak orang ya Kang. Betul. Dan juga belum tentu kita terkenal dan dekat. Iya. Tapi Tapi- kalau misalkan saya lempar-lempar gitu, bercanda-bercanda gitu, saya juga mikir harus sama orang yang udah kenal. Betul. Kayak sama si Ujo yang di sana kan, sama si Ripki dan yang lain-lain. Tapi begini Kang, apakah dia karyawan tetap ataukah magang? Apakah Kang Sule mengenal semuanya atau ya sekilas? Atau memang kalau anak magang misal ya, gak semuanya Kang Sule bisa menghafal atau kenal dengan betul semua Ya nama-nama? kalau misalkan baru saya juga mikir lah gitu kan, tiba-tiba ngelempar skrip ya buat apa, kecuali bercanda. Bercanda itu kan harus sama yang udah Orang kenal lah. dekat, orang kenal. Iya dong, gitu loh. Jadi kalau konteksnya bercanda mungkin? Kalau Ya, konteksnya tapi kan bercanda ini nggak kenal mungkin, katanya. tapi kan nggak kenal. Oke, Kang Sule ini kan akunnya itu bukan akun anonymous ya, akun asli gitu yang memposting ini. Kang Sule sempat akhirnya menghubungi secara langsung nggak sih? Maksudnya apa? Karena kan asumsi orang tuh jadinya ke Kang Sule yang namanya kan Karena kan di dipanggil. program itu cuma Kang Sule ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin Tuhan mengizinkan saya bersinar namanya di media sosial. Tapi Kang Soleh nggak cari tuh, nggak kepo. Ini akun siapa sih? Coba gue masuk ke Pernah DM-nya dia. Aku lihat, aku pikir-pikir dulu kenal nggak ya. Tapi aku nggak kenal itu. Belum pernah pada waktu itu melihat orang ini. Bahkan kepikiran kayak, oh kayaknya gue pernah lihat, itu pun nggak pernah ngelihat sama Nggak, sekali nggak orangnya pernah. yang mana. Oh oke. Kang, tapi imbasnya itu walaupun Kang Sule merasa gue tidak pernah melakukan hal ini, imbasnya kan jadi negatif ke Kang Sule. Iya Kang. betul, bola liar orang-orang tuh yang Apa-apa. Ngurangin seenaknya dosa lah. sendiri. Nggak apa-apa Kang, tapi kan tetap harus diluruskan bahwa itu ya ini tapi bagus seperti ini bahwa ya gue nggak kenal, kalau masalah dia masih tetap keke ya urusan lu gitu. Ya urusan dia. Kalau memang keke dia mengingat waktu itu merasa dilempar ya tinggal minta maaf kan gitu. Kang, ini akhirnya orang-orang tuh ikut berkomentar walaupun Kang Sule sudah menanggapi itu, gue tidak pernah melakukan hal tersebut dan gue nggak kenal sama orang itu. Ini kita mau kasih lihat ya, Ya. asumsi dari netizen juga. Oke, ada netizen yang bilang, wah ternyata beneran doi sebad itu ya attitude-nya, wekekekek. Padahal dia dari orang susah juga dulunya. Cuma sebelagu pas udah terkenal dan tajir ya. Jadi kan emang gitu Kak siklusnya. Orang miskin mendadak kaya biasanya emang bad attitude, wekekekek. Ada juga yang bilang, Kang, itulah clue-nya. Aku tahu ini siapa sampai bikin Diego bolak-balik ke rumah sakit. Kalau aku di tempat kerja yang sama dengan Diego, hari Sabtu disuruh datang beresin kerjaan yang seharusnya udah beres dari Jumat. Cuma gara-gara jadwal produser libur dan jadwalku libur shift-shiftan. Kudu datang ke kantor pakai baju kondangan. Minggu depannya aku ngajuin resign. Alhamdulillah best decision ever. Aku nggak kerja di TV tapi bikin skenario sinetron. Pernah nggak boleh pulang di kantor PH revisi skrip sinetron karena rating jelek. Masih terngiang di kuping, bla bla bla, bos PH-nya. Makanya gak usah bikin cerita buat orang pinter yang nonton sinetron tuh emak-emak dan bla bla bla. Lu kalau mau idealis gak di sini tempat cari duit, lo kakak-kakak nangis. Oh pelawak itu isu-isunya kan dia emang si paling artis dan si paling senior. Gak boleh ada orang yang lebih lucu dari dia. Makanya sekarang dia gak laku. Lebih laku si Dengdeng karena mau ngerangkul komedian baru. Kang Sule mau menanggapi silahkan. Apa yang harus saya tanggapi? Atas apa yang tidak dilakukan tapi ternyata komentarnya tuh seperti itu Kang. Ya nggak apa-apa, itu kan mereka berhak. Mereka yang punya kuota kok. Mereka punya asumsi. Nggak perlu kita ruluskan. Imbasnya kalau ke Kang Sule secara pribadi untuk pekerjaan atau tawaran ada nggak sih Kang dengan Nggak ada. apa yang mereka komentari di media sosial itu? Nggak ada, biasa aja. Biasa aja, nggak gimana-gimana. Nggak ada sama sekali. Iya, kita kan kalau dalam hidup itu kan kita yang merasakan itu. Artinya ketenangan, kedamaiannya kita lah. Kita yang dapet ya kan. Kenapa kita harus terganggu dengan mereka itu? Toh kita hidup kita ini kan dengan Tuhan. Artinya Kang Sule tidak terganggu sama sekali, tidak terusik dengan komentar-komentar Dari yang orang-orang itu. menurut kami ini komentarnya lumayan ofensif sekali. Kalau terganggu nih saya baca media sosial, nih, baca komen nih
Atau mungkin ada keinginan pingin balas aja lah walaupun cuman Iya nggak ada yang sekali balas gitu, nggak ada yang Kang kan. Sule balas gitu. Biar ada orang kan caranya kayak gitu, ada yang ngebalas sekali habis itu udah bodo amat. ya. Energi kalau menurut saya. Sampai kapanpun akan energi. Apalagi biasa orang bikin misalkan ada yang komen jelek terus disimpan di sini. Ya kan, terus kita klarifikasi. Ya buat apa? Habislah waktu kita. Oke. Biarkan saja orang mau ngomong apa. Kang, kita juga mau kasih lihat ada sebuah artikel tentang Kang Sule. Reaksi Sule dituding pernah lempar skrip ke muka kru stasiun televisi. Berani sumpah atas nama Tuhan. Oh ini Kang Sule Ini siapa? lakukan? Iya. Oh, Oke, ini postingannya Kang Sule. saya 2014 di ini talk show dan demi Allah seumur hidup saya belum pernah lempar skrip. Ya. Padahal ini talk show baru tayang 2014. Apa udah direkam tahun 2013 ya? Iya, next. Oke, Kang Sule boleh komentari dulu kalimat atau komentar yang bawah. Itu kan dia bilang bahwa 2014 memang programnya tayang. Kemudian ada pertanyaan apakah di record atau taping di 1 tahun sebelumnya 2013 atau 2014. 2014 Saya ya? keluar dari OPJ, selesai OPJ 2014 baru ke net. Oke, jadi memang tayang 2014 dan itu tidak ada perekaman di 1 tahun sebelumnya. Full semua di tahun 2014. Oh ada taping pun di 2014, bukan 2013. Kang, ada yang menghubungi Kang Sule dari teman-teman atau barangkali kru dari program tersebut nggak yang pernah bekerja sama Kang Ya Sule? nggak mungkin dia menghubungi, takut dilempar skrip lagi kali. Enggak, maksudnya bukan orang tersebut Kang, kru yang lain atau barangkali produsernya, eksekutif produsernya. Nggak ada. Gak ada yang menghubungi Kang Sule sama sekali. Nggak ada. Paling kalau temen anak-anak, yang tuh rame lagi tuh gitu. Pasti akan Anak-anak pakai yang menginfokan. pakai lagi ya kan. Rame lagi ya nggak apa-apa nak. Kang Sule gimana sih Kang Sule menanggapi ini semuanya dengan riuhnya netizen di luar sana dengan segala macam asumsi mereka menganggap oh ini Kang Sule, kemudian dibilang ada anggapan Kang Sule komedian yang sombong, tapi Kang Sule bukan mau tidak mau ya bisa berdamai dengan semua komentar-komentar mereka. Ya kita ambil positifnya aja. Kalau memang untuk pelajaran dalam hidup ya nggak apa-apa. Mereka mau bilang apa kok. Itu kan cuma tulisan. Dan itu tulisan ya dari hati. Gak menyentuh ya kan. Nggak menyentuh saya gitu. Akhirnya apakah tulisan-tulisan itu merubah Kang Sule secara pribadi nggak sih Kang? Ya kan hal ini bukan hanya sekarang dong. Yang menghujat dari mulai perpisahan. Yang pertama sampai yang kedua gitu kan. Terus masalah apa banyak kan. Udah kenyang lah Pokoknya Kang Sule coba gitu ya. dihitung diundang di sini. Banyak dong. Menggeru secara mental nggak sih Kang? Enggak, biasa aja. Soalnya hidupnya udah enak. Kang bisa sekuat itu tuh Hidupnya udah gimana banyak, mentalnya hidupnya tuh enak, bisa gak dipikirin sama dia. setambeng. Ya harus bahagia dong, punya duit Udah banyak bahagia. biar dia. Anak-anaknya keren-keren. Punya uang banyak tuh belum tentu bahagia juga loh Wi. Bahagia aja sih kalau misalkan ini mau makan tinggal makan, mau ngapain tinggal beli, mau apapun iya. Mereka mau ngoceh bodo amat lah. Tapi kan belum tentu bisa membeli ketenangan. Tapi minimalnya kita bisa tahu. Bisa tahu keadaan di 62 plus itu ya seperti ini. Kan kalau tulisan tangan itu dari hati, dari pikiran ke hati terus ke tangan. Kan gitu. Iya. Tapi sifat di sini tuh ya seperti itu. Iri, dengki, ya kan gitu. Menggiring opini, ya kan Oke. Jadi bagaimana menurut Akang- supaya orang jatuh, ya kan Ya, gitu. jadi menurut Akang ini adalah mereka-mereka salah satunya yang iri, dengki, yang ingin menjatuhkan dengan cara begitu. Loh ya gitu, makanya kan saya punya quote bahwa berdirilah di kaki sendiri tanpa menebas kaki orang lain kan gitu. Berdiri di atas kaki sendiri tanpa harus menebas kaki orang lain. Ya, itu kan gambaran ilmu buat kita loh. Ya. Kalau kita melakukan hal ini, menggiring opini gitu lah, dengan jelas-jelas menjatuhkan, berarti merugikan orang lain dong. Itu kan ilmu buat kita. Di era digital seperti sekarang ya, ini bukan cuma buat public figure, bukan cuma untuk juniornya Kang Sule, tapi juga mereka pengguna media sosial yang ketika diberikan komentar-komentar miring, gimana caranya supaya mereka bisa tetap kuat mentalnya. Kang Sule mau bilang apa Kang? Buat mereka, ya selamat dunia akhirat lah. Lah iyalah. Buat mereka Doa yang terbaik. buat mereka yang diberikan komentar miring, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipikirkan supaya tetap kuat Kang? Yang diberikan komentar miring, ya nggak usah, kalau kuat baca, kalau nggak kuat jangan dibaca gitu. Oke, kalau kuat baca, kalau nggak Iya. kuat Kalau nggak kuat gini ya Kang. dibaca. Ya kan tinggal begitu. Ya, bener Hidup itu juga kan ya. pilihan. Tapi penasaran Iya, iya. kalau ini terjadi sama Dewi gimana Wi? Aku kayak Kang Sule kan.
Siapapun yang menghujat aku, cuma bedanya adalah kadang aku ada energi aja buat nanggepin. Iya. Ada energinya ya. Masih banyak energi gue Ya, gitu. semoga energinya selalu energi Perempuan beda positif. lah sama laki-laki. Iya, kamu jangan samain dong perempuan sama Iya. laki-laki. Beda kalau Perasaan. perempuan itu memang 1000 mulutnya. Enggak, lu 4.000 bukan 1.000. Kang Sule, tapi terima kasih ya. Maksudnya apapun itu input yang masuk misalnya negatif, komentar segala macam, yang penting output kita tetap positif. Karena cuma itu bisa kita kontrol ya. Betul. Termasuk hal positif yang akan datang bukan ke kehidupannya Kang Sule. Ini orang yang pernah datang dalam kehidupannya Kang Sule, Natalie Holzer. Kita punya kabar bahagia dalam hitungan waktu. Bulan. Mungkin bulan, minggu atau hari. Ya. Natalie Holzer siap menikah tahun ini. Sule diundang, saya datang. Kang Sule nanti kalau diundang datang. Datang kalau Sama siapa datangnya, Kang? apa? Datangnya sama siapa? Sendiri aja. Sendiri. Iya. Emang nggak mau ngajak temen? Loh, kalau kita belum sah ngapain bawa keundangan? Oke. Harus sah dulu lah. Ini Kalau ngomong nggak sah kan gitu. pasti megang. Tapi lah. ya Kan gitu. emang beneran akan menikah tahun ini. Aku nggak tahu, aku nggak tahu. Tapi udah dengar kabarnya Kang? Dengar kabar. Selentingan gitu. Ya, Dengernya langsung dari Natalie Holzernya atau dari orang-orang terdekatnya? dari Natalinya. Oh, Natalinya Ngomong ke Akang. terbuka. Gak ngomong, aku lagi sama Ajam. Terus? Tuh, cuman ya rame di media sosial, lagi rame. Emang ya, iya katanya. Insya Allah. Oh, Kang Sule nanya langsung ke Natalie. Oh, Iya. insya Allah. Syukurlah alhamdulillah. Mengenal orang yang dekat sama Natalie atau dia mungkin pernah sebut gitu Kang? Mengenal. Mengenal? Kenal? Kenal Sama pasangannya? Ya. Oh enggak. Nggak kenal. Belum pernah dikenalin gitu, Kang? Belum. Oh, Oke. oke. Natalie berarti nggak cerita sama sekali siapa calon pasangannya, pekerjaannya apa itu? Ya enggak, emang gue bapaknya. Ya kan siapa tahu kan. Sekarang udah seperti Kan siapa tahu sahabat, udah kayaknya jadi deket bestie banget. gitu loh, Kang. Oh, jadi Ya enggak bestie banget. mungkin ya dia punya privasi sendiri lah. Iya. Mungkin untuk hal itu nggak perlu tahu lah. Tapi kemarin sempat Akang Kang bilang itu lagi rame. Berarti kan itu juga menanyakan kan ya, Kang ya? Itu ya? lagi rame. Oh ya. iya, enggak Doain gitu. maksudnya aku ke Ajam, maksudnya ke Ajam. Jam punya papa dua nih Jam kan gitu. Ya itu kan kode, itu kan kode sebenarnya. Oh iya, terus salahnya di mana? Kang Sule nanyanya ke Nggak Ajam. salah kan? Kang Sule nanyanya ke Ajam. Buka, iya. Aku Ajam. Kan mamanya otomatis denger dong gitu. Ya kan dia mendekatkan Ajam sama calon papa barunya. Ya itu bagus lah, hal yang bagus. Nggak masalah ya buat Kang Sule. Masalahnya di mana? Ya justru saya menitipkan Ajam. Azam, Lah kan ya. gitu. Soalnya ada beberapa bintang tamu kita yang merasa keberatan anaknya dikenalkan dengan orang yang sedang dekat dengan mantannya. Ya di kilo dulu anak. Keberatan. Biar enteng maksudnya nggak berat ya. Kang Sule kita mau kasih lihat yang satu ini. Natalie Holzer bakal nikah lagi. Sule, Azam senang bilang punya papa dua. Azam bilangnya gimana? Ya diajarkan sama mamanya lah. Tuh, untuk kayak ini papa, ini ayah gitu. Ini papa, Ah, ini ayah. Ajam manggilnya om kan, papa katanya. Ini ayah. Ya gitu. Oke. Kalau udah deket dan sudah semakin serius mau ada pernikahan di dalam waktu dekat ini, kalau Kang Sule sama Natalie itu ngomongin parentingnya gimana pada akhirnya Kang? Atau ya udah biasa aja berjalan aja? Ya Natalie juga kan ngasih tahu sama Ajam biar Ajam tahu kalau ayah kamu tuh ya itu. Nah ini papa kamu ya kan, artinya papa sambung lah gitu. Mengajarkan hal itu biar Ajam juga nggak bingung kan gitu. Cuma kan umur 4 tahun dia udah inget lah, Ya, memorinya udah kuat. Kang ini dikenalkan papa barunya. Kakak nggak takut misalkan waktunya lebih banyak dengan papa barunya ketimbang sama ayahnya? Loh dari setelah cerai juga kan banyak waktunya dengan mereka, bukan dengan saya. Apa yang harus saya takutkan? Jadi ya udah Yang penting ikhlas saya ada waktu, saya ketemu, Ajam kangen, telepon. Kadang dia voice note, bercanda-bercanda gitu, ayah di mana gitu. Kayak seperti itu juga udah seneng gitu. Kekhawatiran takut malah lebih deket sama ayah sambungnya. Ya sekarang gini, daripada kita ribut terus beradu energi untuk nih Ajam harus di tempat gua nih gitu. Yang akhirnya rame lagi nanti ya kan. Mendingan nanti nunggu Ajam besar, Ajam dewasa. sendiri. Ya Ajam juga nanti mau, ayah aku mau tinggal sendiri ya udah tuh tinggal pilih rumah yang mana kan tinggal gitu. Banyak rumah. Misalkan kita maksa-maksa gitu nantinya
Ya gimana, kalau ya hati ya pengen lah kita bareng. Cuman kan kondisi dan situasinya seperti itu mau gimana. Tapi kalau sekarang tuh untuk pembagian waktunya Azam gimana sih Kak? Atau sebetulnya kalau putusan pengadilan ya, putusan pengadilan dan pada prakteknya seperti apa? Kalau putusan pengadilan sebetulnya tidak ada karena kita tidak merebutkan hak asuh anak. Tapi kalau dari perjanjian, dari umur 2 tahun kita udah boleh perjanjian aku dengan Natali ya. Udah boleh seminggu di sana, seminggu di sini. Cuma mungkin karena waktu juga, karena ya udahlah sekarang kita jalan aja. Sesantai itu ya? Iya, maksudnya kalau misalkan bapaknya bilang nanti Azam suruh ke rumah, ya udah Natali juga mengizinkan. Kang Sule pernah nggak mampir lagi nengokin Azam ke rumahnya Natali, tiba-tiba si cowok ini yang lagi deket sama Natali ada di rumah? Oh belum. Kalau yang dulu pernah. Kalau yang dulu, tapi yang sekarang belum pernah. Oke. Semoga Natali dimudahkan, lancarkan sampai dengan hari H. Amin. Tapi Kang ada kekhawatiran tersendiri nggak? Misal ya kan ini Azam nih ya. Kemarin Natali deket sama siapa dikenalin. Terus sekarang Natali deket sama siapa dikenalin lagi. Itu kan anaknya Kang Sule. Sempat kayak aduh ini Gak deketin masalah sama. gitu kan. Ya udah mau gimana lagi kan udah begitu itu. Masa kita kamu nggak boleh dong ngenalin ya. Karena udah Kan ada soalnya Kan kayak ada begitu. yang maksudnya secara mental tuh ini papaku yang mana, semua papa. Jadi yang Oh dikenalin lagi sama ini siapa lagi kamu gitu. kalau kan misalkan sebagai bestie, Takut sebagai kebingungan kakak, gitu loh, kan bisa Kang. kasih tahu jangan dikenalin kalau masih belum serius gitu. Tapi rata-rata namanya hubungan ya pasti serius kan. Pengennya ya. Iya. Ya nggak bisa juga sih, kita juga memaksakan kehendak orang kan Iya gitu. betul. Namanya jodoh ya. Iya. Ya pokoknya Natali datang ke sini dong, kenalin sama kita ya. Biar didoain juga sama Sobat Ambiar sampai dengan hari hanya diberikan kemudahan kelancaran menjadi pasangan suami istri. Sobat Ambiar, tapi kemarin juga kita sempat melihat ketika Azam joget-joget, ternyata memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, suka ngibing. 11-12 ya bapaknya. Sama kayak seperti Kang Sule, ngibing alias ngibing itu apa ya? Joget Sunda, ngibing gitu ya. Ini dia. Itu siapa yang muterin musik itu yang kan? ngajarin siapa? Yang muterin Dia yang minta. Oh dia yang minta. Jadi dia suka nonton wayang kulit, wayang golek. Kok bisa Kang, anak zaman sekarang kan nontonnya kartun segala macem. Dia nggak tahu, itu kehendak Tuhan lah. Gennya kuat kayak. Awalnya apakah Kang Sule nih nontonnya yang ini? Enggak. Jadi memang dia itu di umur 3 tahun dia suka nonton Cocomelon kayak begitu. Mungkin dia scroll, dia penasaran, diklik. Langsung jatuh cinta gitu. Awalnya wayang kulit dia katanya. Ngelihatnya gimana Kang? Ya seneng aja lah. Ada yang meneruskan lah. Gitu. Iya. Kalau memang dia konsisten dengan Seniman hal itu. ya. Anak-anak Kang Sule yang lain gitu juga nggak waktu kecil sama suka ngibing? Oh iya, Iki kan penari dulu. Sebelum menjadi penyanyi tuh Iki nari dia. gitu. Breakpong dia, break dan jaipong. Breakbong. Oh. Break apa? Break dan jaipong. Break dan Jaipong. jaipong. Azam sekarang usianya Azam berapa Kang? Udah 4 4 tahun. tahun, ya? mau 5 tahun. 4 tahun. Desember nanti 5 tahun. Mau 5 tahun. Kang Sule terima kasih sudah mengklarifikasi Thank you, apa yang kemarin sempat Semangat ya, panas Kang Sule. di media sosial ya. Jawabannya sudah keluar langsung dari mulutnya Kang Sule. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Oke, guys.